Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan Canva. Yang belum punya aplikasinya bisa kalian cari di Play Store. Nah, ketik aja Canva. Nah, nanti akan muncul tampilan Canva seperti ini. Silahkan dibuka saja. Ini kebetulan karena saya install, jadi bisa langsung dipakai. Di Canva ini template-nya banyak banget. Nah, di sini ada pilih lebih dari 50.000 template. Nah, tapi ini karena untuk menunjang kelas online, jadi kita akan bikin video tapi menggunakan template yang udah ada di Canva. Jadi dia itu semacam PowerPoint tapi yang bisa dibikin dari aplikasi di Play Store ini. Nah, presentasi. Nah, kata kuncinya kalian bisa ngetik apa aja, misalnya mau ngetik mapelnya misalnya. Kalau saya matematika, ketik aja matematika. Nah, nanti akan muncul pilihan-pilihannya. Nah, tapi kalau ngetiknya masih secara umum gini matematika gitu ya, nanti yang muncul nggak selalu bentuk yang presentasi video gitu, nggak selalu, tapi bisa jadi dia hanya cuman berupa gambar atau dia berupa template video, atau misalnya dia cuman semacam kayak ini banner gini. Nah, kalau pengen langsung ke bentuk template PowerPoint atau template video, kalian bisa ketik kata kunci, misalnya presentasi. Nah, nanti di sini akan muncul ada presentasi video, presentasi untuk seluler, presentasi pendidikan, dan seterusnya. Nah, misalnya saya pilih presentasi pendidikan. Nah, ini banyak banget langsung muncul. Nah, sekarang saya akan contohkan misalnya membuat salah satu. Misalnya ini deh. Nah, ini di sini ini tampilan slide pertama ini. Nanti slide ini bisa diedit, tapi sebelum kita mulai ngedit, saya akan kasih tahu gimana cara untuk nambahin halamannya. Di sini kan ada angka 1. Ini. Nah, tinggal kalian klik, terus di sini akan ada tambah. Misalnya mau ditambah, langsung muncul halaman kedua, misalnya tambah, muncul halaman ketiga, dan seterusnya. Kita mulai dari halaman 1. Klik 2 kali. Nah, di halaman 1 ini bisa kalian edit. Misalnya kalian akan mengedit judulnya. Ya udah, klik aja di salah satu tulisannya. Misalnya ini. Yang pitch deck itu saya ganti. Sunting. Tinggal kalian ganti misalnya kelas online. Karena temanya tumbuhan, misalnya kelas online biologi. Nah, terus di sini tengahnya bisa kalian tulis judul materinya. Misalnya materi pelajaran biologi tuh. Misalnya jamur misalnya. Terus ya udah yang bawah misalnya kalian ganti nama kalian, misalnya oleh siapa, atau bisa juga misalnya with terserah sih, atau dengan, atau oleh, terserah. Misalnya ini. Nah, ini untuk tampilan halaman pertama. Tapi kalau misalnya nanti kalian mau
upload ke YouTube, ini boleh dinaikin karena nanti bawahnya buat yang apa sih, digabungin untuk yang apa, template untuk yang subscribe, like kayak gitu, naikin aja, tinggal digeser. Kalau tanda yang ada tanda panah 2 ini tuh untuk rotasi. Nah, bisa diputar gini. Nah, oke. Ini. Setelah ini kita ke template kedua. Klik 2 kali. Nah, template kedua ini bisa ditambahkan ini tema, template nih. Bagian ini, template. Nanti ada pilihannya mau pakainya tampilan yang mana nih. Yang tadi awal atau yang kayak gini. Terserah kalian. Pokoknya masih banyak banget pilihan tampilannya. Misalnya saya gunakan yang ini deh. Nah, ini bisa diganti juga jenis jamur misalnya. Kalau ini nggak diperlukan, boleh dihapus, hapus elemen. Nah di sini misalnya mau tambahin teks boleh. Nah, karena saya nggak ngerti pelajaran biologi, intinya ini bisa kalian ganti. Terus di slide ini kalian bisa nambahin juga untuk gambar. Ini klik tanda plus, kemudian pilih elemen atau foto atau apa terserah. Misalnya saya, atau stiker juga boleh. Misalnya ini saya ambil yang elemen. Nah, di elemen ini kan yang ditampilin di sini kan cuma beberapa. Nah, kalau misalnya nggak ada di sini, kalian atau nyarinya terlalu susah kalau pakai scroll, kalian ketik aja di bagian yang ini, yang kaca pembesar itu. Ketik aja misalnya jamur. Nah, nanti kan muncul. Ini ada yang pro, ada yang enggak. Yang ada tulisan pro itu artinya dia berbayar. Jadi kalian pilih aja yang enggak ada tulisan pro-nya. Misalnya saya pilih yang ini. Ya udah, tinggal taruh di sini. Ini bisa dikecilin, bisa diperbesar sama. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini saya buat 2 slide aja. Balik ke slide pertama. Nah, nanti kalau kalian mau, ini kan udah selesai nih ceritanya untuk ngisi materinya. Misalnya ini kan belum dianimasikan, berarti tinggal kita animasikan karena kan nanti kita mau ekspornya ke bentuk video. Nah, ini kan ada tulisan ganti, animasi, efek, filter, sesuaikan, pangkas, balik dan seterusnya. Yang paling gampang untuk animasi, klik animasi. Di sini ada pilihan. Ada blok. Kalau blok berarti tampilannya kayak gitu. Nah, terus ada fade, ada pan, ada rise. Nah, terserah sih ini mah. Nah, misalnya saya pilih yang apa ya? Yang rise aja. Atau yang pen aja. Oke, nah ini jangan lupa kalau kalian mau nerapin animasinya itu untuk slide 1 aja, ya udah biar kayak gitu. Tapi kalau kalian mau nerapinnya untuk semua slide, berarti kalian checklist yang terapkan ke semua halaman. Ya udah, gitu doang. Nah, kalau udah kecepatannya ini, pengaturan waktunya juga bisa disetting. Misalnya 5 detik ini terlalu cepat, kalian tambahin misalnya jadi 8 atau misalnya jadi 6. Klik selesai. Nah, misalnya kalian mau nambahin untuk musik. Tadi klik tambah, klik musik. Nah, cari musik yang kira-kira kalian inginkan. Nah, misalnya saya pilih yang ini aja.
tinggal kalian unduh di bagian yang ada tanda panahnya. Nah, video MP4 sebenarnya ada ekspornya macam-macam ya, nggak hanya video, bisa PDF, bisa JPG, bisa PNG. Nah, ini karena pengen jadi ini kita ke video. Ya udah tinggal unduh. Nah, kita tunggu dulu sampai proses unduhnya selesai. Nah, jadi namanya desain. Jadi itu semuanya hasilnya seperti apa tergantung gimana kalian mengeksplornya, terus pintar-pintarnya nempatin desain itu. Nah, tadi kan kita coba kata kuncinya pakai presentasi ya. Coba misalnya kita ketik mapel yang lain selain tadi matematika. Karena sebenarnya kalau untuk Canva misalnya kita pakai untuk mapel matematika, kalau matematika SD mungkin masih bisa, tapi kalau untuk matematika SMA gitu mungkin akan susah untuk equationnya. Tapi kalau kalian mau gabungin dengan aplikasi yang lain, dengan aplikasi misalnya kalian buat dulu pakai Pentab terus digabungin pakai kalian import ke sini gitu mungkin bisa. Nah, kita coba ketik, misalnya kita ketik bahasa Indonesia. Yang ini udah ada, mapel bahasa Indonesia. Ini cocok sih untuk yang materi-materi kayak semacam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi masih bisa juga, kimia gitu masih cocok kayaknya. Ketik bahasa Indonesia. Apalagi untuk sekolah dasar ini cocok banget karena banyak template yang dia itu menarik. Ya udah tinggal ini di sini ada banyak pilihan. Misalnya saya pilih yang ini deh. Di sini tadi bahasa Indonesia munculnya bahasa Inggris. Tinggal kalian ganti aja. Nah, di sini ada kelas bahasa. Kita naikin deh. Nih. Kelas bahasa kita edit sunting. Sini misalnya kelas bahasa Indonesia bersama ibu guru. Nah, misalnya ibu guru Erma. Ya udah, terus misalnya kalian mau nambahin slide, ingat ketik satu, klik tambah. Nah, di slide kedua ini coba kita lihat templatenya, pilihan templatenya. Klik template. Nah, di sini muncul banyak banget template dan ini tuh menarik. Nah, misalnya sebelum ke materi, kalian ketik template yang ini. Selamat datang. Gitu. Udah, tambahin halaman berikutnya. Misalnya tambahin template. Nih, materi yang ini. Materi untuk hari ini. Nah, ini posisinya ini bisa diatur ya. Gini. Nah, oke. Nah, nanti tinggal dianimasikan. Bisa tambahin musik juga kayak tadi. Bebas, nanti tinggal di download. Nah, oke, begini aja untuk tutorial hari ini. Semoga
bermanfaat buat kalian untuk membantu kelas online guru-guru semuanya agar lebih bervariatif dan semoga siswanya juga lebih semangat lagi buat belajar. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.